Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2 mata kuliah harmonisasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang next June. Ya, sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu ada saya Ahmad Rehan, Saya Ditya Arjin Setiawan. Saya Anastasia Tiara Akmal. voltage, sexual and interruption compensation using DVR based on energy storage device. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan membuktikan efektivitas topologi dinamik voltage restorer atau DVR yang mampu mengkompensasi gangguan kualitas daya seperti SAG, swell, dan pemadaman atau interruption tanpa menggunakan pengendali atau controller apapun seperti P, PI, PID, fuzzy, atau neural networks. Hasil dan temuan utama, DVR yang diusulkan mampu mengkompensasi 100% gangguan tegangan seperti SAG, swell, serta pemadaman 1 dan 3 fasa. Yang kedua, sistem tidak menggunakan pengendali apapun tanpa PI atau PID, fuzzy atau AL. Hanya transformasi DQO dan logika perbandingan sederhana. Yang ketiga, hanya 6 saklar IGBT yang diperlukan untuk inverter, menjadikan sistem sederhana dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Kontribusi terhadap ilmu atau industri. Yang pertama itu adalah memberikan solusi sederhana dan biaya rendah untuk peningkatan kualitas daya tanpa kompleksitas algoritma cerdas. Yang kedua adalah menawarkan topologi DVR baru yang cocok untuk aplikasi industri, terutama di lingkungan yang menggunakan perangkat sensitif seperti sistem embedded. Yang ketiga itu ada membuktikan bahwa kompensasi daya berkualitas tinggi dapat dicapai tanpa kontrol lanjutan, membuatnya cocok untuk wilayah dengan sumber daya teknik terbatas. Yang keempat ada memberikan dasar bagi pengembangan sistem daya handle dan efisien dalam menghadapi gangguan tegangan yang umum di industri manufaktur dan IT. Saya ada kelebihan dan kelemahan artikel. Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama, tanpa penggunaan pengendalian rumit seperti PI, AI, atau fuzzy, namun tetap memberikan hasil yang efektif. Yang kedua ada topologi DVR sederhana dan hemat biaya, hanya menggunakan 6 saklar atau satu transformator seri. Yang ketiga ada simulasi komprehensif yang mencakup semua jenis gangguan, SAG, swell, dan outage dalam sistem tiga fasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kekurangannya yaitu ada tiga. Yang pertama, belum ada implementasi eksperimental atau uji lapangan, hanya simulasi. Yang kedua, tidak membahas ketahanan sistem terhadap variasi beban nyata atau efek harmonik. Yang ketiga, penjelasan mengenai pengaruh efisiensi energi atau kehilangan daya pada sistem DVR tidak ditinjau secara mendalam. Kemudian artikel kedua itu Investigation of Harmonic Analysis Power System 2 on Nonlinear Loads on the Electrical Energy Quality Results. Penulisnya Sabir Lusmeli, Mehmet Ali Sachi, Gohan Sahin, Wilfred van Schaik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harmonik pada kualitas energi listrik akibat pengangguan beban nonlinear di sistem tenaga listrik. Penelitian ini dilakukan di kampus Gersum University Győr, Turki, menggunakan simulasi MATLAB atau Simulink dan pengukuran dengan alat CA833. 8333, penelitian ini juga bertujuan mengusulkan metode filter harmonik, filter pasif dan aktif untuk memperbaiki distorsi harmonik dan meningkatkan kualitas energi. Selanjutnya itu hasil dan temuan utama. Yang pertama, beban nonlinear menyebabkan distorsi harmonik signifikan pada sistem distribusi di
Giresun University Györ Campus. Yang kedua, Total Harmonic Distortion Current atau THDI tanpa filter pada beberapa transformator mencapai 35-42%. Yang ketiga, penggunaan single tune shunt filter menurunkan THDI secara signifikan namun belum mencapai standar IEEE. Selanjutnya itu kontribusi terhadap ilmu atau industri. Yang pertama, memberikan metodologi praktis untuk mendeteksi dan mengurangi distorsi harmonik di sistem distribusi energi listrik. Yang kedua, mendorong penggunaan filter aktif dan pasif sebagai solusi yang dapat diimplementasikan di lingkungan kampus atau industri. Yang ketiga, simulasi berbasis MATLAB atau Simulink menyediakan pendekatan efisien dan mudah diadopsi untuk perancang sistem tenaga listrik. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan artikel yang kedua. Yang pertama itu ada kelemahannya disertai dengan data lapangannya aktual dan lengkap dari 6 transformator di lokasi nyata. Yang kedua ada menggunakan dua pendekatan filtering, pasif dan aktif yang dibandingkan langsung dalam simulasi dan uji lapangan. Yang ketiga ada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis matematis, simulasi, dan pengukuran nyata. Dan ada kekurangannya juga. Yang pertama itu ada pengukuran hanya dilakukan dalam durasi 1 hari yang mungkin belum cukup mewakili variasi beban dalam jangka panjang. Yang kedua, fokusnya itu hanya pada harmonik dari beban nonlinear, tidak mempertimbangkan faktor lain seperti fluktuasi, tegangan, atau gangguan frekuensi. Yang ketiga, ada rincian biaya implementasi filter tidak dibahas, padahal aspek ekonomi penting untuk aplikasi di industri nyata. Kemudian artikel ketiga yaitu Voltage Six Source Location Estimation based on Optimized Configuration of Monitoring Points. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam penentuan lokasi sumber gangguan voltage six, penurunan tegangan yang disebabkan oleh resistansi gangguan yang tidak pasti pada sistem transmisi. Hasil dan temuan utamanya ada tiga. Yang pertama, model konfigurasi optimal titik pemantauan yang mempertimbangkan resistansi gangguan dan pentingnya titik ukur berhasil dikembangkan. Yang kedua, model estimasi lokasi sumber sak dapat menentukan lokasi saluran gangguan, jarak lokasi gangguan, dan resistansi gangguan secara simultan. Yang ketiga ada algoritma adaptif Cuko Search digunakan dan terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman non-linear bilangan bulat campuran (min-LP). Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap ilmu atau industri. Yang pertama, memberikan pendekatan baru dalam penempatan alat pemantau kualitas daya atau monitor di sistem kelistrikan yang mempertimbangkan faktor realistis seperti resistansi gangguan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mendeteksi dan menangani sumber voltage SAG yang berkontribusi besar terhadap operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik. Yang terakhir, memberikan solusi praktis yang lebih ekonomis dengan mempertimbangkan tingkat observabilitas sistem dan jumlah perangkat monitoring yang diperlukan. Next. Selanjutnya itu kelebihan dan kelemahan artikel. Yang pertama, kelebihan mempertimbangkan resistansi gangguan yang sering diabaikan dalam pendekatan sebelumnya. Yang kedua, menggunakan pendekatan optimisasi modern atau adaptif cukup algoritma yang meningkatkan akurasi. Yang terakhir disertai dengan simulasi realistis menggunakan sistem IEEE 30 dan pembahasan yang mendalam tentang pengaruh berbagai parameter. Oke, selanjutnya ada dua kekurangan. Yang pertama itu ada mode estimasi masih bergantung pada akurasi identifikasi tipe gangguan, sehingga jika klasifikasi tipe gangguan salah, hasil estimasi bisa meleset. Yang kedua ada implementasi algoritma memerlukan sumber daya komputasi yang cukup tinggi dan keahlian teknisi, sehingga bisa jadi sulit diterapkan pada sistem distribusi sederhana tanpa sumber daya tersebut.
Untuk ringkasan temuan penting dari ketiga artikel ini, yang pertama itu ada artikel harmonik, beban non-linear menyebabkan distorsi yang besar, filter aktif lebih efektif daripada pasif, THDI-nya dapat ditekan ke bawah standar IEEE. Untuk artikel yang kedua itu ada voltage SAG surge, yang estimasi lokasi gangguan dapat ditingkatkan dengan optimasi titik monitor dan mempertimbangkan resistansi gangguan. Search coin algoritmnya sangat efektif untuk pemetaan gangguan. Untuk artikel ketiga yaitu di FR, topologi di FR tanpa kontrol terbukti efektif, sistem sederhana dan ekonomis, namun mampu mengatasi gangguan skala besar dan kompleks. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami yang bisa sampaikan. Kalau apabila ada kata-kata kesalahannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngecek ininya di mana, cuy? Stop dulu recordingnya. Udah di Mana? stop. Oh, belum, cuy.